Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan bahas tentang hal yang pengaruhi hasil latihan lari kita di MAF ini. Selain lari, di MAF training ini bukan sekedar lari aja, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan untuk bisa mendapatkan hasil optimal untuk latihan kita. Yang akan mempengaruhi latihan MAF training kita, yang pertama adalah nutrisi. Perbedaan antara nutrisi dengan makanan apa? Nutrisi adalah apa yang dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan makanan adalah semua yang masuk ke tubuh kita, dan tidak semua yang masuk ke tubuh kita itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang dibutuhkan oleh tubuh itulah yang kita sebut sebagai nutrisi. Ya, nutrisi yang pengaruh kita ada 3 ya. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Ini disebut juga sebagai makronutrisi. Jadi ada 3. Nah, 3 makronutrisi ini adalah sebenarnya akan pengaruhi kesehatan kita juga secara keseluruhan, termasuk juga berat badan kita. Makronutrisi yang pertama adalah karbohidrat ya. Nah, untuk karbohidrat tipsnya adalah ya batasi atau kendalikan yang namanya karbohidrat sederhana, dan sebaiknya kamu pilih atau lebih utamakan karbohidrat kompleks ya. Saya akan menggarisbawahi untuk menghindari karbohidrat sederhana. Kenapa? Karena di MAF ini kamu akan belajar untuk menjadi pembakar lemak yang efektif, dan itu akan lebih didukung kalau kita bisa menjaga asupan nutrisi kita ya, terutama karbohidrat sederhana ini kita harus kontrol ya. Kenapa? Karena kalau kita konsumsi karbohidrat sederhana, maka tubuh kita akan naik gula darahnya, dan saat itu pankreas kita akan bekerja untuk mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula darah itu. Nah, saat itu terjadi, maka biasanya tubuh kita akan bekerja sebagai pembakar gula, bukan pembakar lemak gitu ya. Sedangkan di MAF ini kan tubuh kita akan berlatih untuk sebagai pembakar lemak yang efektif, bukan pembakar gula. Jadi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi karbohidrat sederhana dan terlalu banyak, maka tubuh kita tidak terbiasa untuk menjadi pembakar lemak, tapi lebih terbiasa menjadi pembakar gula gitu guys. Nah, contoh karbohidrat sederhana yang perlu kamu batasi atau kontrol konsumsinya adalah contohnya nasi putih dan teman-temannya ya, seperti lontong, bubur, itu termasuk teman-temannya. Kemudian mie, roti putih ya, roti-rotian, terutama tepung dan gula, dan turunannya ya, seperti kue-kuean, roti-rotian. Itu karbohidrat sederhana yang gula darahnya glycemic indexnya tinggi, akan menaikkan gula darah kalian. Tubuh kalian akan lebih sebagai pembakar gula, dan akan mensabotase pembelajaran tubuh kamu untuk menjadi pembakar lemak yang efektif, dan itu akan mengganggu progres kamu di latihan MAF ini, teman-teman. Yang kedua adalah protein. Sangat penting ya, karena protein adalah sebagai pembangun tubuh. Dia akan menggantikan sel-sel tubuh kamu yang rusak. Jadi ketika kamu olahraga, itu kamu akan rusak sel-sel tubuh kamu ya, terutama sel ototnya. Dan sebenarnya setiap hari tanpa kita olahraga juga itu sel-sel tubuh kita akan mati secara alami ya. Jadi tubuh kita terdiri dari triliunan sel, dan setiap hari itu jutaan sel tubuh kita mati dan itu perlu diganti ya, terutama saat kita olahraga itu akan banyak yang mati, dan itu akan diganti saat kita tidur biasanya, dan itu akan bisa diganti dengan baik kalau kita asupan proteinnya bagus. Jadi teman-teman perlu perhatikan asupan protein ini. Nah, untuk protein kita akan bahas nanti di video berikutnya ya, karena agak biar lebih khusus gitu ya. Selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak ini ada 2 macam ya, ada lemak baik dan lemak jahat. Yang perlu kamu hindari atau batasi adalah lemak jahat. Lemak jahat ini ada 2, ada lemak trans dan ada lemak jenuh. Lemak trans ini contohnya adalah biasanya ini ada di makanan olahan ya, terutama seperti di kue-kuean gitu, seperti itu. Makanan kemasan tuh yang kue-kue ya, cookies itu lemak trans. Kemudian kalau lemak jenuh itu biasanya makanan yang banyak minyaknya, diolah dari pengolahan minyak gitu ya, seperti ya kalau kamu makan gulai gitu kan, rendang dan kawan-kawan ya, lemak jenuh itu ya, itu kalau bisa dibatasi aja, dikurangi, bukan ditinggalkan ya, dibatasi. Kemudian yang perlu kamu perhatikan adalah kalau bisa kamu konsumsi lemak yang baik. Lemak baik ini terutama yang mengandung omega 3 ya, seperti dari ikan laut, minyak zaitun, kemudian dari kacang-kacangan ya, itu bagus buat lemak baiknya. Berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah yang akan mengaruhi latihan MAF kita adalah recovery atau istirahat. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita akan menjadi lebih baik
itu saat kita sedang recovery, bukan saat kita latihan. Saat kita olahraga itu akan merusak otot kita. Nanti tubuh kita akan menjadi lebih baik, lebih kuat saat kita istirahat. Seperti tadi saya jelaskan, saat kita istirahat, tubuh kita akan membangun sel-sel baru gitu kan. Jadi ibaratnya saat kita olahraga itu kita sedang tanam benih gitu ya. Tapi benih itu tumbuh menjadi besar, ada tangkai dan daunnya itu saat kita istirahat. Nah, jadi penting kalau kita cukup istirahat. Kalau kita tidak cukup istirahat, maka benih tadi itu nggak cukup waktu untuk tumbuh gitu. Jadi kalau kita mau progresnya bagus di MAF, kita harus perhatikan istirahat kita. Idealnya itu tidurnya itu kalau bisa 7 jam ya minimal, agar tubuh kita cukup untuk recovery untuk bisa lebih baik lagi, sel-sel tubuhnya tumbuh dengan baik. Nah, hal penting lain yang akan pengaruhi latihan kita adalah di MAF ini, yaitu stres ya. Jadi stres ini akan memicu hormon kortisol, dan itu akan menghambat perkembangan progres kita. Nah, stres ini bisa disebabkan karena psikis dan juga bisa dari latihan ya. Kalau latihan kita terlalu berat, nah itu akan menghambat perkembangan kita karena akan memicu hormon kortisol. Secara psikis juga itu akan terjadi. Jadi teman-teman kalau bisa harus bahagia ya, apapun yang terjadi, termasuk saat latihan maupun di luar latihan, itu kalau bisa bahagia selalu gitu ya. Guys, itu tadi 3 hal ya yang akan mengaruhi latihan MAF training kita. Yang ini bisa jadi bahan evaluasi teman-teman kalau misalkan ketika teman-teman melakukan training MAF itu tidak menunjukkan atau belum menunjukkan hasil yang cukup bagus. Mungkin bisa dievaluasi dari 3 hal ini. Jadi yang pertama tadi nutrisi, yang kedua adalah recovery, yang ketiga adalah tingkat stres. Oke teman-teman, itu saja mungkin sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap semangat dan tetap sehat ya. Oke.